Mendiskualifikasi Prabowo Gibran imbas putusan DKPP. Oleh Petrus Celestinus, Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara. Putusan DKPP nomor 135, 136, 137, 141 PKI DKPP 12/2023 tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya menyatakan Teradu Hasyim Asyari, Ketua KPU, Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Persadaan Harahap, Idam Holik, dan Muhammad Afifuddin, semuanya anggota KPU, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berimplikasi hukum kepada tidak sah dan atau batal demi hukum status pencapresan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Alasan Majelis DKPP dalam putusannya itu adalah, karena berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan para pengadu. Saksi, pihak terkait, keterangan ahli, bukti-bukti dokumen dan jawaban Teradu Hasyim Asyari, Ketua KPU, Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Persadaan Harahap, Idam Holik dan Muhammad Afifuddin, anggota KPU, maka DKPP menyatakan Hasyim Asyari dan kawan-kawan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Karenanya, DKPP dalam pertimbangan dan kesimpulannya memutuskan dengan putusan DKPP yaitu, menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari, Ketua KPU. Sedangkan komisioner KPU lainnya dijatuhkan sanksi administratif berupa peringatan keras. Keputusan progresif. Dengan putusan DKPP dimaksud, maka, secara moral legitimasi KPU telah mengalami kehancuran di mata publik. Dan untuk mengembalikan legitimasinya itu, maka KPU RI tidak punya pilihan lain, selain harus berjiwa besar mendeklar sebuah keputusan progresif berupa 1. Mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sebagai peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. 2. Memerintahkan Partai Koalisi Indonesia Maju, KIM, mengajukan calon pengganti Capres-Cawapres atau pemilihan Presiden 2024, tanpa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena berbagai pelanggaran etik, hukum dan konstitusi. Termasuk merujuk kepada putusan nomor 99 PU 21/2023 dan putusan MKMK nomor 2 MKMK L ARLTP 10/2023. 3. Menunda penyelenggaraan pemilu dalam waktu 2 kali 14 hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2024, agar Partai KIM mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden pengganti, akibat diskualifikasi terhadap Prabowo Gibran. Tidak layak cawapres. Pendiskualifikasian oleh KPU RI, karena putusan DKPP menempatkan Gibran menjadi cawapres, yang dalam memperoleh tiket dari KPU melalui perbuatan melanggar hukum dan melanggar etika. Sehingga tidak layak, tidak pantas, dan tidak sepatutnya menjadi cawapres 2024 mendampingi Prabowo. Alasan hukumnya sangat kuat. Karena keputusan KPU menetapkan Gibran sebagai cawapres bertentangan dengan etika dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, yang menurut Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah, karena melanggar asas-asas umum pemerintahan. Putusan DKPP ini harus dikawal pelaksanaannya, agar bermanfaat bagi perbaikan terhadap prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan konstitusi yang dilanggar, sejak nepotisme dibangun Jokowi, serta dengan memperhatikan opini publik yang berkembang. Terutama suara para sivitas akademika lintas perguruan tinggi negeri dan swasta, sebagai representasi para intelektual, cendekiawan dan ilmuwan Indonesia yang netral dan prihatin, akibat daya rusak yang ditimbulkan oleh dinasti politik dan nepotisme yang merusak partai politik, demokrasi, kedaulatan rakyat dan konstitusi. Kawal putusan DKPP. Oleh karena itu, putusan DKPP nomor 135, 136, 137 dan 141, PKE, DKPP 12/2023 dimaksud, harus dikawal pelaksanaannya oleh rakyat. Karena KPU RI patut diduga berada dalam cengkeraman dan kendali kekuasaan dinasti politik dan nepotisme Jokowi, sehingga berhasil mengubah orientasi politik komisioner KPU, bahkan seluruh ASN, menuju sikap politik monoloyalitas, pada kepentingan dinasti politik dan nepotisme Jokowi.
Kekuatan sivitas akademika lintas kampus semakin hari berkembang dan bertambah terus, sebagai kekuatan representasi kaum cendekiawan, intelektual dan ilmuwan seluruh Indonesia, yang dalam posisi netral, semakin mengkristal, mendesak pemerintah Ceki Presiden Jokowi mengakhiri aksi dinasti politik dan nepotisme serta kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana list nama-nama kampus, antara lain, Universitas Gadjah Mada UGM, Universitas Islam Indonesia UII, Universitas Negeri Hairun Ternate, Universitas Andalas Padang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Forum Guru Besar dan Dosen, Universitas Lambung Mangkurat Unlam, Unika Atmajaya, Universitas Indonesia UI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pajajaran Bandung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ITS Surabaya, Universitas Riau, Universitas Lampung Unila, dan lainnya. Ini adalah kekuatan real yang bergerak atas dasar rasa tanggung jawab moral, etika dan hukum, demi menyelamatkan Indonesia dari bahaya laten dinasti politik dan nepotisme Jokowi, yang saat ini berkembang dan berdaya rusak tinggi.